وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jamaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita berkumpul di pagi hari ini. Kita melihat sebuah gerakan dakwah yang sangat luar biasa. Subhanallah, ini kita baca di depan itu spanduk yang sangat asik sekali. Ini insya Allah ini sebagai pedoman perjalanan KSPPS Baitul Tamwil Muhamka ini, sebuah misi yang sangat luar biasa. Dan kita berdoa semoga semua pihak-pihak yang ikut mengembangkan KSPPS ini diberkahi sama Allah Ta'ala dan dimudahkan perjalanan hidup mereka sampai akhirnya kita bisa berkumpul lagi nanti di surga Allah Ta'ala. Bukan hanya kita di dunia kita berkumpul, tetapi yang paling mulia dan itu merupakan misi hidup kita, bagaimana kita bisa berkumpul di surga Allah Ta'ala dengan orang yang sangat kita cintai, manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebuah misi yang Masya Allah luar biasa, semakin kuat menebar manfaat. Kita sebagai seorang muslim itu, kita telah diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang muslim yang sejati, dan kita semuanya ingin menjadi seorang muslim yang sejati, karena Allah Ta'ala berfirman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu totalitas sempurna. Sehingga kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang kafah, muslim yang totalitas. Dan sifat muslim yang terbaik ini sudah disebutkan dalam moto itu. Masya Allah, luar biasa motonya. Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, manusia terbaik itu siapa? Manusia yang terbaik itu siapa? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Maka cita-cita besar dari KSPPS Baitul Tamwil Muhamka ini, bagaimana bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada manusia, kepada umat, kepada siapa saja. Dan itu merupakan misi terbesar Islam. Nabi kita Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dibahas oleh para ulama-ulama kita itu, apakah orang kafir itu mendapatkan rahmat dari diutusnya Rasulullah SAW? Nabi Muhammad diutus itu, apakah orang kafir itu mendapatkan rahmat beliau? Maka dibahas sama para ulama kita mengatakan iya. Orang kafir yang tidak beriman saja mendapatkan rahmat, apalagi yang beriman. Terus pertanyaan, manfaatnya apa yang didapatkan sama orang kafir dengan diutusnya Nabi Muhammad? Manfaatnya itu azab mereka ditunda. Kalau umat-umat sebelum Islam itu, ketika mereka nggak beriman dengan Nabi mereka, langsung diazab oleh Allah di dunia. Kaumnya Nabi Lut nggak beriman sama Nabi Lut, langsung datangi malaikat, faja'alna 'aliyaha safilaha, dijebol satu kota. Dijebol satu kota, namanya kota Sadum, atau istilahnya kalau kita namanya Sodomi.
dijebol satu kota, diangkat ke atas langit. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kemudian dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Ketika sudah dijatuhkan, dihujani dengan batu-batuan neraka jahanam, langsung diazab mereka di dunia. Sedangkan Nabi Muhammad ketika diutus, azabnya orang kafir itu ditunda. Supaya apa? Supaya mereka itu punya waktu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim itu, kita punya misi yang besar, bagaimana kita itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Dan manfaat itu, Bapak dan Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau dalam bahasa kita itu, manfaat itu adalah barokah. Manfaat itu adalah barokah. Dan barokah itu yang kita cari. Kita itu mencari barokahnya, bukan banyaknya. Dan sifatnya Nabi dan Rasul, Allah mengutus Nabi dan Rasul itu, karakter mereka itu barokah. Sehingga Nabi itu barokah. Bahkan barokahnya Nabi itu zatnya. Kalau barokahnya kita itu kan barokah sifatnya. Nabi Isa itu ketika dilahirkan, kan cerita Nabi Isa itu, Maryam itu, ibunya Nabi Isa itu kan diwakafkan oleh ibunya Maryam itu kan istrinya Imron. Imron itu saudaranya Zakaria. Jadi ibunya Maryam itu bernazar, nanti kalau saya punya anak, saya ingin wakafkan untuk masjid. Rupanya lahirnya itu anak perempuan. Setelah itu kan ibunya sempat gelo, sampai dia mengatakan falaisa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan, yaitu saya pengen anak laki-laki yang berkhidmah untuk Masjidil Aqsa. Tapi karena anak perempuan yang dilahirkan nggak apa-apa, diwakafkan untuk masjid. Maryam itu tinggalnya di mihrab di Masjidil Aqsa itu, diasuh nanti sama Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria nggak punya anak. Sampai waktu itu ada sayembara, siapa yang pengen merawat Maryam maka ikut sayembara. Banyak orang pada ikut sayembara, diantaranya Nabi Zakaria, karena belum nggak punya anak. Sayembaranya itu setiap yang datang bawa kayu, tulisin namanya, dikumpulkan kayu-kayu itu, kemudian dilempar di sungai. Namanya aliran sungai itu kan ke bawah. Siapa yang anak panahnya itu, kayunya itu naik ke atas, dia yang menang. Rupanya Nabi Zakaria ikut, ketika dilempar itu kayunya Nabi Zakaria itu naik ke atas. Setelah itu Nabi Zakaria itu menang. Maka yang merawat Maryam sejak kecil Nabi Zakaria. Nantinya Nabi Zakaria itu punya anak, walaupun istrinya itu mandul, dan aslinya istrinya mandul, tapi dikaruniakan anak sama Allah Ta'ala, namanya Yahya. Setelah itu Maryam ini tinggalnya di kamar terus, makanan penuh dari Allah Ta'ala. Sampai suatu ketika datang malaikat Jibril memberikan sebuah mukjizat, anaknya dia itu akan memiliki anak. Akhirnya dia protes, loh, bagaimana bisa punya anak, saya nggak pernah disentuh sama laki-laki. Setelah itu akhirnya Maryam itu hamil. Ketika melahirkan, nanti Maryam itu keluar dari masjid, melahirkan di bawah pohon kurma, sakitnya luar biasa. Tapi yang menjadi poin penting di sini itu, Maryam ketika pulang bawa bayi itu, dia bernazar, inni nadartu lirrahmani sauman, saya bernazar untuk puasa. Puasanya apa? Tidak mau ngomong sama orang. Falan ukallimal yauma insiyah, saya tidak mau ngomong sama orang. Akhirnya ketika pulang bawa bayi itu, ditanya sama orang-orang, wahai Maryam, dari mana kok kamu bisa dapat bayi seperti ini? Suami nggak punya, kamu dari keluarga yang baik. Fa'asyarat ilaihi, Maryam tidak mau menjawab, tapi mengisyaratkan kepada bayinya. Akhirnya mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan. Maryam, gimana kita tanya sama bayi yang baru dilahirkan? Akhirnya Nabi Isa itu bicara. Ini poin pentingnya di sini. Nabi Isa mengatakan, inni abdullahi, saya itu hamba Allah. Hamba, bukan anak Tuhan. Sampai Najasyi, raja Afrika itu, ketika mendengar ayat ini nangis dia itu, orang Kristen. Setelah itu turun dari singgasana, ngambil kayu di bawah. Setelah itu dia mengatakan, Nabi Isa di hadapan Allah tidak lebih daripada kayu ini, sama-sama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Setelah itu kan Najasyi masuk Islam, nanti meninggal dunia, nggak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti mensolatkan sholat ghaib.
Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepada saya kitab suci, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Setelah itu Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan saya orang yang diberkahi di mana saja saya berada. Itu sifatnya manusia terbaik itu seperti itu. Sifatnya apa manusia terbaik itu? Barokah. Barokah itu apa? Di mana saja dia berada pasti memberikan manfaat. Oleh itu Nabi kita Muhammad SAW luar biasa akhlaknya beliau itu, manfaat terhadap akhlaknya itu. Maka cita-cita mulia kita, bagaimana kita itu bisa memberikan manfaat dengan apa yang kita punya. Islam itu kalau kita perhatikan itu kan rahmat sekali bagi alam semesta. Coba kita perhatikan ya, bagaimana Islam itu mengatur manfaat. Rasulullah mengatakan misalkan, ma min muslimin yaghrisu ghursan, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon, satu pohon ditanam kemudian tumbuh. Ketika tumbuh nanti orang itu pada duduk di bawahnya karena udaranya seger. Kemudian nanti ada semut yang bersarang di atasnya, ada tikus yang makan buahnya, ada burung yang bikin sangkarnya di atasnya. Itu semuanya dinilai sedekah dari Allah Ta'ala. Luar biasa. Berarti Islam itu menganjurkan kita untuk memberikan manfaat. Cuma pohon saja itu pahalanya luar biasa gitu. Contohnya lagi misalkan Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kalian jangan remehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin thariq, walaupun cuma berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, manfaat walaupun cuma wajah saja gitu. Bahkan di antara amal yang pahalanya besar itu kata Rasulullah, antudkhilu surura fi qalbi akhika, engkau memasukkan rasa bahagia dalam hati seorang muslim. Bagaimana kita itu bisa membuat orang bahagia, kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang, itu cita-cita kita. Dan alhamdulillah termasuk memberikan manfaat yang besar itu memberikan manfaat dalam segi ekonomi. Bagaimana kita membangun ekonomi Islam ini supaya ekonomi itu nggak dikuasai sama kapitalis. Dan kita sudah melihat Masya Allah perjuangan organisasi Muhammadiyah luar biasa, dengan aset yang saya baca informasinya itu lebih dari 300 triliun. Dan asetnya itu bukan aset yang diam, aset yang berjalan, luar biasa manfaatnya itu. Dan itulah seorang muslim. Bagaimana kita itu bisa membangun peradaban dari semua sisi, dalam peradaban dalam pendidikan, peradaban dalam ekonomi, peradaban dalam budaya, peradaban dalam teknologi, itu semuanya dibangun. Islam itu akan membangun peradaban itu. Oleh itu ada sebuah cerita yang sangat menakjubkan. Semoga ini jadi inspirasi kita semuanya, termasuk inspirasi bagi KS PPSP itu Tamwil ini. Bagaimana dulu para sahabat itu membangun ekonomi Madinah. Dan itu memang Masya Allah Muhammadiyah sudah menjalankan misi besar ini. Sebuah cerita Bapak dan Ibu, sekarang kita gambarkan bagaimana sih negeri Islam yang dibangun sama Rasul itu kayak apa gitu. Sejarahnya itu gini, saya ceritakan sedikit Bapak dan Ibu. Nabi Muhammad itu kan pendatang, dan para sahabat muhajirin, karena beliau itu kan orang Mekah. Orang Mekah punya budaya. Kebiasaan orang Mekah itu dagang, karena Mekah itu negeri kering, gak bisa ditanam Mekah itu. Biasanya berdagang. Mereka perjalanan dagang ada dua, rihlatas syita'i was saif. Mereka setelah itu hijrah ke Madinah. Kebiasaan orang penduduk Madinah itu cocok tanam, karena tempatnya subur. Nah di sini Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah nggak diterima, kecuali sedikit yang beriman. Akhirnya diterima sama orang-orang Madinah. Maka setelah itu Rasulullah disambut untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Nah sekarang kita lihat kondisi Madinah ini. Madinah itu ada dua suku Arab, namanya suku Aus dan Khazraj. Suku Arab penyembah berhala, tapi mereka sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Di Madinah dikepung sama 3 kabilah Yahudi.
dan kabilah Yahudi itu besar-besar ngepung Madinah. Dan Yahudi itu penguasa pasar, penguasa ekonominya Yahudi, sehingga pasar-pasar yang berjalan ya pasarnya Yahudi. Sedangkan masyarakat pribumi di situ, pribuminya orang Madinah itu cuma petani. Mereka kalau mau menjual ke pasar tunduk sama ekonominya Yahudi, riba, demikian juga bolim, semualah di situ. Tapi masyarakat nggak bisa apa-apa gitu. Sampai kebiasaan orang-orang Yahudi itu, dan seperti itulah orang Yahudi itu menguasai pasar. Kalau sudah menguasai pasar, pribuminya dipecah belah. Maka coba kita lihat, Aus dan Khazraj, dua suku Arab asli penduduk Madinah, dipecah belah sama Yahudi. Sampai akhirnya mereka itu setiap hari kerjanya perang, disuplai senjatanya sama orang-orang Yahudi. Sampai ada peperangan terkenal sekali namanya perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu sampai 40 tahun. Habis pemudanya, habis pada mati, hartanya habis dalam perang itu. Sedangkan Yahudi mereka cuma nyupli saja, memecah belah. Setelah itu nyupli senjata, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Mereka penguasa pasar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika para sahabat dan Rasul itu masuk ke Madinah. Ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, misi beliau itu ada 3. Bapak dan Ibu, misi beliau itu 3. Yang pertama, misinya itu menyatukan, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin pendatang disatukan sama pribumi disatukan dulu, sehingga tidak ada namanya Aus dan Khazraj lagi, semuanya di bawah nama Islam. Sudah nggak ada namanya kabilah-kabilah, nggak ada, semuanya atas nama Islam. Akhirnya Muhajirin bisa bersatu dengan Ansor, Ansor pun bersatu. Misi pertama, nanti disatukan itu, dipersaudarakan di rumahnya Anas bin Malik. Yang kedua, Rasulullah bikin sebuah markas Islam pertama, yaitu masjid. Maka masjid itu nggak bisa ditinggalkan untuk perjuangan Islam. Kita mau berjuang Islam di jalan-jalan, nggak bisa. Pusat perjuangan Islam itu markasnya ya di masjid. Rasulullah bikin Masjid Nabawi. Disitulah semua strategi itu semuanya ada di situ. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu mulai berdamai sama Yahudi. Walaupun nanti Yahudi itu tahu Rasulullah mesti pengkhianat mereka itu, tapi kita punya alasan untuk mengusir mereka, itu ada alasan. Akhirnya terjadilah perjanjian damai dengan Yahudi. Sehingga apa? Sehingga 3 misi ini luar biasa hasilnya itu. Persaudaraan. Jadi persaudaraan iman Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab, persaudaraan suku, bahasa. Islam itu lebih kuat. Yang kedua, mereka punya pusat-pusat, markas-markasnya, di mana ada satu orang yang nggak datang sholat, ditanya kenapa kok si fulan nggak datang. Mulailah ekonomi dibangun, kerekatan, relasi dibangun sama Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasul itu kerjasama sama musuh-musuh Islam. Belum waktunya musuh-musuh Islam itu diperangi karena belum punya kekuatan. Akhirnya dari situlah dibangun. Sampai akhirnya, ini cerita, sebuah cerita. Ada sebuah cerita itu, termasuk yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan sama Anas bin Rabi. Insya Allah ceritanya tahulah kalau kita namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya raya Mekah, tapi ketika hijrah semua hartanya ditinggal, sehingga sampai ke Madinah nggak membawa apa-apa dia itu. Dipersaudarakan sama Anas bin Rabi, orang kayanya Madinah, kaya raya dia itu. Sampai akhirnya coba persaudaraan iman itu. Orang mukmin itu kalau sudah bersaudara, saudaraan mereka itu melebihi keluarga sendiri. Akhirnya ketika dipersaudarakan, dipanggil Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketemu sama Anas bin Rabi di rumahnya. Apa kata Anas bin Rabi itu? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya orang Madinah paling kaya saya ini. Saya akan bagi harta saya jadi 2. Setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Setelah itu apa kata dia itu? Saya punya 2 istri. Gitu. Kamu lihat coba istri saya mana yang paling cantik, saya ceraikan. Nanti kalau sudah selesai masa iddah kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Tidak. Semoga Allah memberkahi harta kamu dan keluarga kamu. Setelah itu beliau mengatakan sebuah kalimat inspirasi bagi kita. Apa kata beliau? Dullani ala suq,
tolong tunjukkan pasar itu mana, tunjukkan pasar, saya ingin pelajari pasar itu, karena beliau pedagang. Akhirnya ditunjukkan, dia nggak mau ngambil sepeser pun harta cuma-cuma. Akhirnya bahwa beli itu ditunjukkan pasar. Setelah itu datang ke pasar, pelajari pasarnya itu. Oh, ini pasar ini kayak gini, kondisinya kayak gini, riset pasar. Itu pertama kali Abdurrahman bin Auf ini. Setelah itu sudah tergambar gamblang, oh berarti pasar ini penguasanya Yahudi, sistemnya riba, kezaliman, sedangkan pribumi cuma jadi ya kayak pendatang lah di kaumnya sendiri lah, di negerinya sendiri. Akhirnya dia itu datang kepada saudaranya Anas bin Rabi, orang kaya raya. Setelah itu dia mulai merancang, saudaraku saya butuh modal. Akhirnya ditanya untuk apa gitu, saya mau beli tanah sebelah pasar Yahudi, saya mau bikin pasar Muslim pertama di situ. Dikasih modal. Setelah itu bikin strategi yang baru. Kalau di pasarnya Yahudi, orang kalau mau buka lapak bayar dulu kiosnya itu. Nah seperti di kita kan kayak gitu kan. Untung maupun tidak, yang penting kiosnya ya nyewa kan gitu. Padahal kita sudah bayar belum tentu untung, namanya jual beli kan gitu. Sama Abdurrahman bin Auf enggak, bikinkan lapak, siapa yang mau jual beli di lapak ini bayarnya nanti kalau sudah untung. Akhirnya apa? Perdagangan mulai rame, pasar-pasar kaum muslimin, sampai akhirnya ribut sama orang Yahudi, tapi tetap jalan. Sampai akhirnya mereka pada ngeluhkan itu, wahai Rasulullah, kalau kita itu berdagang atau beli di Yahudi itu, nanti takarannya dikurangi 1 kilo, jadinya dikurangi berapa gram. Sama Rasulullah kata, tambahkan. Kalau ada pembeli, beli 1 kilo, tambah 1 kilo 1 gram misalkan. Setelah itu ramai pasar kaum muslimin itu. Akhirnya ketika sudah ramai, orang-orang Yahudi pasarnya gulung tikar, habis pasarnya Yahudi itu. Dari Abdurrahman bin Auf sampai akhirnya Yahudi gulung tikar pasarnya itu, ekonominya hancur. Setelah itu nanti ada yang kedua juga itu, orang yang menghabiskan ekonomi kapitalis zaman itu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terkenal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu paling terkenal zaman itu. Ada sebuah sumur terkenal di Madinah, dan itu pusat air tawarnya orang Madinah, sehingga orang-orang datang ke sana ngambil air, beli sama orang Yahudi karena yang punya Yahudi. Akhirnya Utsman bin Affan cerdas, bisnisnya dia hebat. Akhirnya dia datang pada orang Yahudi, mengatakan, wahai orang Yahudi, sumur kamu mau tak beli, harganya berapa? Enggak, saya enggak akan menjual. Oke, kalau seperti itu saya beli saham setengah saja wes. Harganya berapa kamu minta, tak bayar. Akhirnya mulai tergiur dengan uang. Akhirnya dibeli sahamnya setengah. Setengahnya milik Utsman, setengahnya milik Yahudi. Hari ini milik Yahudi, besok milik Utsman. Yang setengahnya Utsman bin Affan wakafkan. Sehingga kaum muslimin pas harinya Utsman ngambil airnya itu banyak sekali, simpan sampai besoknya. Besoknya nggak ada seorang yang datang ke sumurnya orang Yahudi itu. Akhirnya lama-lama gulung tikar juga orang Yahudi ini. Akhirnya menjual sahamnya setengahnya itu kepada Utsman lagi. Dibeli sama Utsman yang setengahnya. Setelah itu sumurnya diwakafkan ke kaum muslimin. Dan sampai sekarang itu sumurnya masih ada. Bahkan hasilnya itu tanah-tanah atau kebun-kebunnya itu sampai sekarang itu masih membuahkan. Bahkan ATM yang paling lama di dunia itu, ATM-nya itu atas nama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena manfaat gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf ini cerita ya sedikit kekayaan Abdurrahman bin Auf itu. Beliau itu Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal dunia, harta warisannya yang beliau tinggalkan itu kalau dihitung-hitung dengan rupiah itu sekitar 3.000 triliun. 3.000 triliun lebih. Itu nggak ada apa-apanya, orang kaya-kaya di dunia itu nggak ada apa-apanya itu. Padahal beliau menanggung sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dan sudah tua, sudah nggak bisa bekerja atau yang terluka, setiap tahun itu ditanggung sekitar 450 juta per orang, dan jumlah mereka ada 100 orang itu. Dan luar biasa sedekahnya itu. Utsman bin Affan lebih gila lagi kalau sedekah itu. Tetapi luar biasa, diberikan kekayaan yang sama Allah luar biasa. Bahkan ceritanya itu ya, Abdurrahman bin Auf itu nggak pernah namanya dagang itu rugi. Sampai pernah suatu ketika itu, beliau itu pengen sekali merasakan rugi dalam dagang itu kayak apa gitu. Karena nggak pernah rugi dalam dagangnya itu.
Akhirnya beli itu datang ke pasar, membeli kurma-kurma yang sudah busuk, dibeli dengan harga kurma yang masih bagus. Dibeli, kamu masih punya kurma busuk enggak? Sekian, oh ya tak beli sekian. Dikumpulkan sama dia kurma yang busuk, taruh di gudang. Pengennya apa? Nanti dijual itu bangkrut. Dia pengen merasakan bangkrut sekali kayak apa itu? Itu bangkrut itu. Jual beli rugi itu kayak apa itu? Subhanallah itu. Setelah dikumpulkan kurma-kurma busuk dalam gudang, sudah terkumpul penuh. Setelah itu terjadi wabah penyakit di Yaman. Wabah penyakit di Yaman parah, banyak yang meninggal. Obatnya itu adalah kurma busuk. Akhirnya apa? Kurmanya Abdurrahman bin Auf yang dikumpulkan dibeli dengan berlipat-lipat dari modalnya itu. Akhirnya apa kata Abdurrahman bin Auf itu? Pengen rasakan rugi sekali saja nggak bisa saya itu. Kenapa? Karena subhanallah manfaatnya itu luar biasa. Oleh itu kita sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu harus berjuang menjadi seorang muslim yang bermanfaat. Apa saja yang kita bisa berikan manfaat. Kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya tenaga, kita punya pemikiran, wakafkanlah itu untuk Allah Ta'ala. Apa saja yang kita miliki itu semuanya akan berakhir. Dan perlu kita pahami bahwasanya dunia dan seisinya itu enggak selamanya. Semuanya akan berakhir, kecuali sesuatu yang kita berikan untuk Allah Ta'ala, yang kita wakafkan untuk Allah Ta'ala. Baik harta kita yang kita wakafkan kekal dan abadi, waktu kita yang kita wakafkan kekal dan abadi, ilmu kita yang kita wakafkan akan kekal dan abadi. Sedangkan yang kita pakai di dunia, kita nikmati di dunia, itu semuanya akan berakhir. Oleh itu seorang muslim itu, dan ini harus menjadi prinsip hidup kita, bahwasanya seorang muslim itu dia itu akan mengejar akhirat itu lebih awal daripada dunia. Memang kita itu target kita itu bagaimana kita itu bahagia dunia dan akhirat, itu permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan? Wa qina adzabannar, Tuhanku saya minta kepada Engkau kebaikan di dunia, kebaikan di hari kiamat, selamatkan kami dari api neraka jahanam. Itu kan misi kita. Tetap kita itu mencari dua ini. Oleh itu Rasulullah ketika ditanya tentang penghuni dunia itu, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan innamad dunya ri arba'ati nafarin. Dunia itu penghuninya ada 4. Tinggal nanti kita lihat kita itu masuk yang mana. Yang pertama, hamba yang Allah bukakan pintu rezeki, dibukakan pintu ilmu agama. Kaya raya tapi pinter dia itu terhadap agamanya, orang soleh. Dia gunakan hartanya untuk membeli surga Allah Ta'ala dan bisa menyambung tali silaturahim, menyantuni anak yatim, membantu dakwah. Rasulullah mengatakan fahuwa bi afdolil manazil, orang ini paling tinggi derajatnya. Yang kedua, orang di dunia kedua itu abdun rozaqahullahu wa ilman, orang diberikan ilmu tetapi tidak dibukakan pintu rizki. Dia orang soleh, orang bertakwa, tapi dia nggak punya harta. Solehnya, ketakwaan dia itu membersihkan hati dia. Akhirnya dia itu punya niat yang baik saja. Ketika temannya bisa bikin pondok, saya nggak bisa karena saya nggak punya uang. Saya punya niat, nanti kalau saya punya uang, saya juga pengen bikin pondok. Temennya bikin masjid, nanti kalau saya punya uang, saya juga pengen bikin masjid. Temennya haji, saya nanti kalau punya uang, saya juga pengen haji. Pahalanya sama dengan yang pertama. Orang itu, cuma bedanya yang pertama dilipat gandakan sama Allah Ta'ala dengan lipatan-lipatan yang tinggi. Yang ketiga, hamba yang dibukakan ilmu dunia tapi nggak diberikan ilmu agama, digunakan dunianya itu dosa dan maksiat, maka Rasulullah mengatakan fahuwa bi akhbathil manazil, orang ini paling hina derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Yang keempat, orang yang nggak dibukakan ilmu agama, nggak diberikan dunia juga, sudah miskin, orang itu nggak punya agama. Akhirnya dia punya niatan-niatan yang jelek. Kalau saya nanti punya uang, saya akan berfoya-foya. Saya punya uang, saya mau minum khamr. Saya punya uang, saya mau main wanita. Maka dosanya sama dengan yang ketiga. Maka kalau kita itu punya target yang pertama, kita itu menjadi seorang muslim, taat kepada Allah Ta'ala, soleh, dan kita punya harta. Untuk apa? Hartanya untuk membeli surga Allah Ta'ala. Maka jangan sampai seorang muslim itu punya prinsip, yang penting saya soleh, tapi malas bekerja itu. Dan banyak orang kayak gitu tuh. Seakan-akan prinsip orang muslim yang baik itu apa? Yang rajin ke masjid tapi malas bekerja. Kita itu kalau bisa itu tangan kita di atas daripada yang di bawah.
Kita itu menjadi orang kaya, tetapi kita itu menjadikan kekayaan kita untuk membeli surga Allah Ta'ala. Maka itu, kita itu, seorang muslim itu, kita harus menguasai dunia tunduk di bawah tangan kita, dan kita harus menguasai akhirat. Akhirat itu masuk dalam hati kita. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Dunia kalau sudah masuk ke dalam hati jadinya racun. Biarkanlah hati kita itu isinya akhirat. Sedangkan dunia itu kita taruh di tangan kita saja, kita pegang dunia itu, kita kuasai dengan tangan kita. Tetapi kalau akhirat itu yang mengisi hati kita, maka seorang muslim itu hartanya bertambah tidak membuat bahagia dia. Biasa saja, nggak sampai congkak, sombong. Kalau istilahnya kita itu mengkeliti gitu loh. Atau seorang muslim itu kalau berkurang hartanya juga nggak bersedih, karena hatinya itu isinya akhirat. Sedangkan dunia itu di tangan saja itu. Dan menjadi masalah, problem kejayaan Islam ketika dunia itu masuk dalam hati kita. Nah, itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis, dan itu menjadi peringatan bagi kita, dan sudah terjadi. Kita sudah melihat dengan mata kita tentang benarnya hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, yushaku antada al-akalatu, yushaku antada alaikumul umam. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, kita perhatikan di sini. Sekarang nanti kita lihat ini sudah terjadi atau belum itu. Rasulullah sudah mengatakan, yushaku antada alaikumul umam. Hampir-hampir musuh-musuh kalian semua, umat-umat selain Islam, rebutan makan kalian. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, bagaikan mereka itu orang-orang yang lapar dihidangkan satu nampan makanan yang lezat. Rebutan mereka itu, dan nampan itulah kita kaum muslimin. Sehingga kalau kita dijajah, kita dimakan, hasil kita ya semuanya dimakan sama mereka itu. Sekarang kita lihat ini sudah terjadi atau belum itu? Sudah kelihatan sekali lah itu. Kita punya hasil bumi di bumi kita Indonesia itu kan luar biasa itu, gemah ripah loh jinawi. Tapi yang makan siapa gitu? Bukan kita yang makan. Kalau kita lihat Saudi dengan sini itu nggak ada apa-apanya Saudi itu. Kita kalau terbang ya Bapak dan Ibu, terbang itu masuk kota Timur Tengah itu, Saudi itu, gersang sejauh mata memandang itu. Tapi kenapa mereka jadi orang kaya raya itu? Indonesia, kita naik pesawat turun Indonesia, sejauh mata memandang itu subur, hijau royo-royo itu. Tapi kenapa masyarakat yang miskin itu? Karena hasil bumi kita itu dimakan sama musuh kita. Coba di Saudi punya minyak, kita itu punya minyak di bawah bumi, di atas bumi pun ada. Di atas bumi di Saudi nggak ada. Ya, kita punya tanah, gas, bahkan gunung emas ada. Kita punya sawit di atas tanah itu. Bumi di Saudi nggak ada itu. Tapi kenapa kok mereka itu kaya raya, sini itu ya kayak ginilah kondisinya itu? Karena kita dimakan sama musuh-musuh kita. Sampai ini cerita ya, saya itu pernah ke Pagelaran, ada teman di sana lah yang kerja termasuk orang penting di situ, di pabriknya tehnya itu. Saya diberikan hadiah teh asli Pagelaran. Masya Allah, rasanya enak sekali itu. Akhirnya saya tanya itu teman saya itu, ini tehnya dijual di mana itu? Apa kata dia itu? Nggak ada di Indonesia. Hasilnya langsung dibawa ke luar negeri itu. Yang merasakan bukan kita. Kita itu nanti dari luar negeri yang sudah sampah-sampah itu bawa lagi ke Indonesia itu. Hasilnya itu bukan kita yang makan, musuh-musuh kita yang makan itu. Sekarang kenapa kok seperti ini gitu? Islam itu nanti akan dimakan sama musuh-musuh kita itu, kenapa gitu? Akhirnya Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kondisi di mana kita dimakan sama musuh-musuh kita itu, apakah karena Islam itu jumlahnya sedikit?" Rasulullah mengatakan tidak. Bal antum yauma idzin katsir, tapi jumlah kalian besar sekali jumlahnya itu. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, tetapi kalian itu jumlahnya itu kayak buih lautan. Ikut ombak ke kanan, ikut ke kiri, ikut. Kalau misalkan zamannya om toilet om, ikut semua itu. Gayanya rambutnya pak cukur di sini, ikut semua gitu. Kayak itulah orang muslim di zaman sekarang seperti itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan waktu itu nanti Allah akan mencabut rasa takutnya musuh-musuh kalian kepada kalian yang dulu mereka takut. Setelah itu Allah akan mencantumkan dalam hati kalian al-wahn, penyakit ganas, penyakit yang menghinakan, yang melemahkan.
Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, al-wahn itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta sama dunia, akhirnya takut mati. Maka kita itu bekerja, jangan kita jadikan dunia itu di hati kita. Biarkanlah hati itu di tangan kita, kita menguasai, sehingga mau kita belanjakan terserah kita itu. Tetapi hati kita itu biarkanlah yang mengisi itu adalah surga Allah Ta'ala, akhirat yang mengisi itu. Dan kita nggak perlu khawatir masalah dunia. Cacing saja yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata saja bisa hidup dan gemuk-gemuk gitu. Kita yang punya tangan, kita punya kaki, mata, kenapa kita takut masalah dunia gitu? Oleh itu mindset gaya berpikir masalah dunia itu harus kita rubah. Mindsetnya itu apa? Kita itu nggak usah mencari rezeki. Ini ucapan saya nih Pak. Kita itu nggak usah mencari rezeki. Tapi apa mindsetnya itu? Kita itu menjemput rezeki kita. Atau kalau lebih hebat lagi itu apa? Kita menunggu rezeki kita datang, yaitu COD itu. Rezeki kita itu diantar sama paket kepada kita itu. Kenapa kok saya katakan kita itu nggak usah mencari rezeki? Rezeki itu sudah ada, satu orang itu sudah ada gitu. Ketika kita umur 121 hari dalam perut ibu kita itu, datang malaikat menentukan roh, mencatat rezekinya berapa orang itu. Kita sudah ada jatahnya itu. Maka yang perlu kita itu apa? Bagaimana kita itu menjemput rezeki kita. Maka kerja itu cuma menjemput, rezeki sudah ditakdirkan sama Allah Ta'ala. Kita yakin dengan takdir Allah Ta'ala. Atau yang lebih hebatnya apa? Kita tunggu rezeki kita datang kepada kita, COD nanti itu. Bagaimana caranya? Caranya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan jadikan jalan keluar terbaik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Maka itu, sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan kita itu pernah khawatir ketika kita itu menjalankan agama Allah Ta'ala. Di hadapan kita musuh-musuh bersatu padu menghancurkan kita, tapi kita masih punya Allah Ta'ala. Kita masih punya Allah Ta'ala. Kita bekerja, kita masih punya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita kembalikan urusan kita itu kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita, sehingga kalau sudah masuk dalam hati kita jadi racun bagi diri kita. Dan jangan sampai kita itu menjadikan dunia lebih mahal daripada akhirat kita. Silakan kita bekerja, silakan kita mencari harta, tetapi harta kita itu untuk membeli surga Allah Ta'ala. Kita bisa masuk surga dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita itu nanti pengen sodako, kita pengen berbuat kebaikan dengan harta kita, setelah kita itu melihat malaikat maut dengan mata kita. Dan itu pasti akan datang masa itu. Orang ketika melihat malaikat maut dengan matanya itu, dia itu punya cita-cita terakhir, tapi sudah waktunya sudah habis. Apa cita-citanya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika ajal saya ditunda sedikit. Untuk apa? La fa'as-sodakoh, saya akan sodakoh dan saya akan menjadi orang soleh. Kenapa kok sodakoh itu? Kenapa nggak amal sholat, nggak yang lain? Kenapa sodakoh itu? Karena dia itu baru ingat rupanya dunia yang dikumpulkan selama ini itu akan dia tinggalkan, kecuali yang disodakoh kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia itu ingin membawa hartanya sampai di hari kiamat dengan cara sodakoh, tetapi sudah terlambat. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka mari kita belajar lagi, kita kuatkan ilmu kita sebagai pedoman untuk kita itu bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan mari kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu bergantung kepada kekuatan kita pribadi, tetapi kita lupa dengan Allah Ta'ala. Kemudian mari kita juga jadikan di hati kita itu isinya akhirat. Jangan sampai dunia masuk dalam hati kita, karena kalau sudah dunia masuk dalam hati itu racun. Kalau sudah racun, menghalalkan semua cara, sehingga nggak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, itu sudah nggak peduli. Dan itu ciri manusia akhir zaman. Sampai Rasulullah mengatakan, sayati alan nasi zaman, nanti akan datang kepada manusia sebuah zaman, la yubalil mar'u bima akhadha min mal. Orang sudah nggak peduli dengan cara apa dia itu mengambil harta, halal haram terjang semuanya itu. Kita katakan enggak, karena kita seorang muslim, hati kita itu isinya akhirat, dunia itu di tangan kita, sehingga dunia nggak bisa meracuni hati kita. Maka ketika kita sudah bisa seperti ini, pasti mudah bagi kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bisa merasakan kejayaan di dunia sebelum nanti kita jaya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat.
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi langkah kita, kemudian memudahkan semua cita-cita kita, dan menjadikan semua waktu kita, tenaga kita, harta kita, semuanya barokah, bermanfaat untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan yang terpenting supaya kita bisa dikumpulkan kembali nanti di surga Allah Ta'ala. Alhamdulillah di sini di pekerjaan kita ini kita punya teman-teman baru. Banyaklah kita di sini itu kan punya kenalan-kenalan teman-teman baru yang dulunya sebelum kita nggak kenal. Tetapi harapan kita jangan sampai kita di dunia saja kita kenal. Harapan kita itu persahabatan kita, ukhuwah kita, perkumpulan kita itu nanti bisa kita reunikan kembali nanti di surga Allah Ta'ala dengan orang-orang yang kita cintai, bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, anak-anak kita. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kekurangan saya, dan saya bertobat dari kekeliruan yang saya ucapkan di majelis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.